Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ali Muhammad wa barik wa sallim. Pendengar saya, syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah dengan rahmat dan hidayahnya yang baru saja melaksanakan salat subuh baik berjamaah ataupun sendiri di masjid atau di rumah, semoga istiqomah dalam salat subuh. Man salat subuh bahwa fi zimmatillah. Siapa yang salat subuh berjamaah hidupnya dijamin oleh Allah. Jangan ganggu orang yang rajin berjamaah subuh karena Allah yang akan membelanya. Di sisi lain, makin sering salat subuh berjamaah insya Allah makin barokah. Karena ada doa Nabi SAW yang sampai saat ini belum dicabut ya. Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahi umatku yang bangun subuh-subuh. Itu luar biasa ya. Rasul mengkhususkan pentingnya zuhur, tidak ada doa khusus untuk zuhur ya. Pentingnya asar, tidak ada doa khusus untuk asar. Begitupun maghrib isya, tapi khusus subuh Nabi SAW mendoakan Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahi umatku yang bangun subuh-subuh. Salah satu makna fi bukuriha subuh-subuh adalah salat subuh berjamaah. Tentu bukan berarti isya, maghrib, asar, duhur tidak penting, tidak ya. Tapi subuh itu luar biasa. Hanya itu tidak, salat subuh berjamaah itu akan dicatat oleh dua malaikat, yaitu malaikat siang dan malaikat malam. Jadi dalam catatan amal, oleh malaikat siang kita dicatat, oleh malaikat malam dicatat. Karena pergantian tugas malaikat mencatat amalan manusia itu pada waktu subuh ya, itu ya. Mudah-mudahan bersyukur kalau sampai saat ini kita masih istiqomah dalam berjamaah salat ini. Iya, layanan SMS 0812201023 bisa digunakan atau ke 081221167440 ya, bisa dipergunakan ya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Badena rosken kanggo diwalat di radio mangga kumaha upami aya nu ngantunkeun ahli waris teu apaleun almarhum gaduh sametan puluhan tahun nembe aya nu ngaguar tinu nambutkeun yen almarhum gaduh sametan mung tos dibebaskeun saurna pertarosanana nah ahli waris tetep kedah mayarkeun sametanana sanaos tos dibebaskeun upami kedah mayar nah saageng nominal anu ditambut kumasaena. Oh Kang Minto ya, alhamdulillah kumaha Cimaung hujan kamari, masya Allah. Ya, ini luar biasa hujan itu, masya Allah ya. Semoga kita diberikan keselamatan ya. Terus berdoa ya. Ya pertama kata Nabi ya, orang yang punya utang itu ya maglulun fi qabrihi, akan dibarengkos dalam kuburnya. Itu dibarengkos maknanya bisa azab, bisa siksa, sampai ada yang membayarkan utangnya itu. Itu kan masya Allah ya. Jadi kalau belum ada yang bayar terus tuh ya. Nah tapi kalau sudah dibebaskan itu lain lagi. Kalau sudah dibebaskan atau saya bebaskan lah seolah-olah apa tidak punya utang, itu lain lagi, berarti tidak dibarengkos lagi. Tapi kalau ingin afdol, asa ganjalan gitu kan, kalau kita sayang sama almarhum almarhumah, bayarkan saja. Berapa jumlahnya sesuai dengan kemampuan, karena itu dikasih tahunya belakangan. Mampu setengahnya, memang afdol semuanya sih ya. Karena tidak mampu dan kabarnya juga telat, bayar semampunya. Tapi kalau umpama ada kata dibebaskan, itu sudah selamat. Tapi kalau ingin afdol, dibayar sesuai dengan kemampuan. Begitu ya. Nah kata Nabi, iyakum wadain. Jauhi utang piutang itu. Fa innahu hamun bilaili. Karena utang piutang itu bisa menyebabkan gelisah di malam hari. Wa majallatun bin nahari. Wa qabrihi katanya. Dan akan menimbulkan masalah di dunia dan di alam kubur. Makanya diusahakan sebelum meminjam itu hendaklah kita istikharah dahulu, minta yang terbaik gitu ya. Kita Kang minta ya, masya Allah ya. Jadi kalau
Udah kata dibebaskan sudah bebas, tapi kok jadi ganjalan, udah bayar saja. Apalagi ada peninggalan almarhumah, begitu ya. Walau alam bisawab. Terus apa doanya supaya terhindar dari utang piutang? Nabi SAW pernah satu saat sholat berjamaah. Biasanya Nabi ngontrol itu pada waktu sholat. Nah, karena sahabat itu selalu tempat duduknya tetap. Si A, si B di mana tempat duduknya. Nah, tempat si A ini tidak ada, diisi sama yang lain. Kemana si A? Semua sahabat tidak bisa menjawab. Tapi ada kabar terakhir, sahabat yang tidak datang ke masjid itu ditawan. Oleh siapa? Oleh tetangganya karena pinjam uang belum bayar. Nabi langsung mengumpulkan uang seadanya dari Pak Jamaah, pergi ke rumah sahabat tersebut. Kami sudah mengumpulkan uang untukmu, mudah-mudahan bisa mengurangi beban hidupmu. Akhirnya kata sahabat ini, saya tidak akan menerima uang ini sebelum engkau berikan satu doa yang bila saya baca doa itu bisa terjauh dari utang piutang gitu. Terus saja akhirnya Nabi mengatakan, rutinlah membaca surat Ali Imran 26-27. Siapa yang rutin baca Ali Imran 26-27, utang piutang sebesar gunung Uhud pun bisa dibayar katanya. Nah, itu rutin kan ya. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka man tasha wa tu'izzu man tasha wa tuzillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Tulijul laila fin nahari wa tulijul nahara fil lail wa tukhrijul hayya minal mayyiti wa tukhrijul mayyita minal hayy wa tarzuqu man tasha bighairi hisab. Saya hafal ayat itu karena saya juga punya utang ya sama ya. Cuma ternyata kata teman saya, utang piutang itu ternyata bukan besar kecilnya. Kalau dia punya utang, ada niat bayar enggak? Begitu ya? Ada niat bayar atau tidak? Kalau tidak niat bayar sekalipun ada susah. Makanya salah satu yang cepat harus dilakukan, nah pekerjaan tergesa-gesa itu pekerjaan setan. Tapi ada yang harus segera dilakukan. Salah satunya bayar utang. Bahkan ada pahala yang sangat besar melebihi sholat sunat, duha, tahajud, tarawih, sholat hajat, sholat tobat. Salah satunya membayar utang sebelum waktu yang dijanjikan. Pak Guru, nih Pak Minto, saya pinjam uang 50.000 umpama. Nanti tanggal 5 saya kembalikan. Tanggal 2 sudah datang dikembalikan. Nah, nilainya lebih dari tahajud, lebih dari sholat duha. Makanya jangan terjebak dengan ritual sementara sosial dilupakan. Bahkan Nabi SAW mengatakan kalau ingin tahu orang itu baik atau tidak, pinjam sesuatu balik lagi atau tidak. Nah, pinjam sesuatu balik lagi atau tidak. Dalam agama itu tidak ada istilah tepira gitu kan. Masa pira oge 10.000, pira oge 500.000, pira oge tepira itu nggak ada. Tetap harus dikembalikan. Jadi walaupun sudah dibebaskan, kalau ingin afdol tetap bayarkan. Terus keluarganya sudah tidak ada, umpamanya keluarganya tidak ada, maka bayarkanlah ke pon sosial, bisa ke masjid, bisa ke panti asuhan atas namakan almarhum, almarhumah, begitu ya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Nuju bingung kumaha kayak ngawartosan istrina pami wih di rumah sakit margi teu acan di wartosan yang carogena pupus. Oh iya ya, teh atin ya ikut berduka ya Kang Dedi ya. Wartoskeun we. Wartoskeun teh sawius. Jadi gini ya. Kalau kita lihat perjalanan para sahabat ada berbagai cara nih. Ada seorang sahabat saya lupa namanya. Ketika suaminya berdagang agak jauh, kemudian anaknya meninggal dunia. Istrinya takut kalau disampaikan khawatir menimbulkan masalah. Nah, akhirnya istrinya itu sholat istikharah. Konon kabarnya datang kepada seorang syekh ya. Dan saya itu mengatakan, sampaikanlah kita ini adalah milik Allah.
bukan hanya milik Allah, minimal titipan dari Allah. Anak titipan dari Allah, istri titipan dari Allah, suami titipan dari Allah. Kemudian pulanglah suaminya. Mungkin bahasa saya, maaf ya Kang, ini kita ini kan milik Allah. Akang berdagang karena Allah. Akang berdagang karena Allah. Akang juga milik Allah. Dan kita ditugaskan untuk menjaga titipan itu. Kalau satu saat titipan itu diambil oleh yang punyanya, marah tidak. Kata suaminya tidak. Kemudian istrinya cerita, anak kita adalah titipan dari Allah. Sudah 3 hari yang lalu, anak kita diambil oleh yang punyanya. Suaminya langsung mengatakan, maksudnya sudah wafat. Langsung mengatakan, inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Kemudian suaminya berdoa, Allahumma gfirlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa asim madkhalahu wa abdilu daran khairan midari, dan seterusnya doa itu. Doa ul walidain yukti ilal hijab. Siapa yang orang tua mendoakan, tidak ada penghalang langsung kepada Allah. Gitu caranya ya, Teh. Jadi sampaikan suami, Teteh titipan dari Allah. Teteh titipan dari Allah. Kalau satu saat dipanggil oleh yang punyanya, harus siap. Saya menemukan seorang suami istri ya, kalau nggak salah 7 kali keguguran. Dan alhamdulillah ke-8 lahirlah anak laki-laki. Sebutlah si Pulan namanya. Sudah hafal 6 juz. Di komplek itu sangat disayang oleh tetangganya karena baik orang ini. Santun, selalu duduk di tempat sop pertama ketika sholat. Dan selalu adzan di masjid. Usia SMA pakai motor ketabrak meninggal dunia. Saya termasuk kaget. Akhirnya saya nengok ke sana dengan istri saya. Kata ayahnya, Pak Ustadz, dengan diwafatkannya si Pulan, anak saya tambah yakin bahwa seluruh yang ada pada saya adalah titipan dari Allah. Istri titipan dari Allah, anak titipan dari Allah. Jangankan usia SMA, baru 2-3 bulan, 1-2-3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, banyak yang dipanggil oleh Allah. Kalau sudah waktunya wafat, Allah menghendaki lain, konsep kita adalah inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Tapi doakan saya, katanya, jangan sampai diambilnya si AA, iman saya jadi hilang. Saya ingin wafatnya si AA tambah tebal iman saya kepada Allah. Saya sempat merenung ya, kalau anak soleh meninggal nggak usah khawatir. Justru yang dikhawatirkan itu orang tuanya. Apa siap tidak diambil titipan dari Allah ini? Alhamdulillah sampai sekarang husnul khotimah. Begitu ya, Teh Atin ya, dan juga Teh siapa ini? Teh Lilis Turulaini ya, yang baru tinggal oleh kakaknya. Katanya wafatnya sedang olahraga, nih hati-hati ya. Tetap kita harus ngukur diri, kemampuannya berapa set, lawan kalau lebih bagus jangan maksakan. Jadi kalau kita kalah bukan kita tidak bagus ya. Lawan lebih bagus dari kita. Leno main goreng ya lawan halus gitu ya. Nah, begitu ya. Apapun kalau berlebihan tidak boleh. Begitu. Al-himyah ra'su kulli dawa. Mencegah itu lebih baik daripada mengobati, begitu. Ya, untuk teman-teman yang sedang sakit, ya Masya Allah ya, karena sekarang ini luar biasa ya, banyak ujian, ya banyak cobaan. Mohon katanya Pak Ustadz pencerahannya, bagaimana menggembirakan orang sakit. Sampaikan, la marido illa li karomati alai. Tidak ada penyakit bagi orang yang saleh kecuali kemuliaan. Memang dicabut satu apa? Yujibul cahaya wajahnya. Orang cakep sakit hilang cakepnya. Orang cantik sakit hilang cantiknya. Komo goreng geringnya. Nah, itu lengit sedayana kan. Nah, kedua dicabut tenaganya. Tidak ada tenaga lelah. Ya. Orang Sunda bilang lelis ya. Saya waktu sakit, jangankan ngangkat barang ya, jalan aja sempoyongan, rumangyeng kata orang Sunda. Dicabut apa cahaya wajahnya, dicabut tenaganya. 3, dicabut nikmat makannya. Saya terbayang enak kalau makan bubur, baru 3 sendok pahit gitu ya. Nah, makanya kalau orang sudah sakit ada istilah mamayu kan.
Nah, keempat, dicabut nikmat tidurnya. Biasanya tidurnya nyenyak, mulai gelisah. Nah, dan kelima, dicabut dosa-dosanya. Jadi cara Allah untuk menghapuskan dosa seorang salah satunya diberikan satu penyakit. Begitu dia sembuh, wajah kembali, makan nikmat kembali, tidur nyenyak kembali, tenaga kembali, tapi dosanya tidak dikembalikan. Makanya bersyukurlah, salah satu hikmah penyakit adalah dicabut dosa-dosa kita. Siapa yang dicabut itu bukan hanya yang sakit, yang menunggunya, yang sabar melayani dengan baik. Kalau suami sakit, istri melayani dengan baik, maka istri itu sedang digugurkan dosa-dosanya oleh Allah. Di sisi lain, hikmah dari sakit adalah al-marid, al-wafa katanya. Al-marid at-tarbiyah. Sakit itu ujian kesetiaan. Kita akan tahu siapa teman yang setia, siapa anak yang setia, siapa keluarga yang setia. Orang lain ngebring nengok, nah, ini saudara sendiri nggak nengok, nah, itu kelihatan dari situ kan. Padahal di depan mata. Nah, jadi kesetiaan di situ. Nah, kita tahu mana anak yang tamelar, mana mantu yang tamelar, mana cucu yang tidak nengok. Itu bukti kesetiaan. Nah, jangan lupa kalau ingin tahu orang itu baik atau tidak, ketika sakit kita nengok. Berikutnya tarbiyah, pendidikan. Karena ternyata dengan sakit banyak ilmu. Saya baru tahu yang namanya manfaat daun kersen, manfaat mengkudu itu ketika sakit. Makanya terus wa madaufu wa mastakanu, kalau kita sedang sakit jangan lemah, jangan putus asa, cari info untuk pengobatan. Kenapa? Karena kita tidak boleh mencari kematian. Kalau sudah berusaha meninggal itu sudah takdir. Jangan sampai tidak ada usaha, gitu ya. Kalau doa sangat banyak. Nah, kalau tidak hafal yang panjang, udah yang ringan saja baca Fatihah. Kan surat Fatihah itu ada 36 namanya. Satu dari 36 disebut suratus syifa. Pegang jidatnya, bacalah ya Allah, dengan berkah surat Fatihah sembuhkan orang ini. Boleh begitu? Boleh. Hadisnya, khud minal Qur'an masyita waliman syi'ta. Ambil dari Al-Quran sesuai dengan keinginanmu, dan untuk siapa sesuai dengan keinginanmu juga. Begitu ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Pak Ustadz, suami saya ada di Kalimantan, bekerja cari nafkah. Biasanya 2 bulan sekali pulang ke Bandung. Bagaimana menyikapi kerinduan sama pasangan? Ya, kalau sudah hasil kesepakatan, memang ada dalam satu hadis ya, kebahagiaan itu adalah warizquhu fi biladihi, punya rezeki mendekati rumah ya, mendekati kampung. Makin dekat ke rumah cari rezeki makin baik. Yang namanya bilad kan bisa negara, bisa kampung, bisa kota, dan Indonesia kan luas sekali. Yang penting kesetiaan harus kita jaga. Nah, man arada safa'a falyaltazamil wafa'a. Siapa yang merindukan kesetiaan, maka harus, siapa yang merindukan kesucian, maka harus menjaga kesetiaan. Man arada safa'a falyaltazamil wafa'a. Siapa yang merindukan kesucian harus menjaga kesetiaan. Salah satu ciri wanita salihah adalah menjaga diri di saat suami tidak ada. Sama. Salah satu ciri suami yang saleh adalah bisa menjaga diri di saat jauh dengan istrinya. Suami setia, istri setia, maka saat itulah suami istri termasuk orang yang suci. Dan Allah itu zat yang maha suci, tentu hanya menerima doa orang-orang yang suci. Dan ini luar biasa ya, yang 1 tahun, 2 tahun tidak pulang. Saya ketemu beberapa mukimin ya, di Mekah, di Madinah, udah berapa lama nggak pulang? 2 tahun Pak, nanti 3 tahun pulang. Istri di mana? Di tanah air. Tapi alhamdulillah Pak, saya salurkan kehafalan Quran. Alhamdulillah sekarang sudah 30 juz. Salurkan kepada kebaikan. Jadi kalau rindu sama suami, saat pagi udah baca Quran. Makin rindu makin baca Quran. Nanti lama-lama juga hilang. Kenapa? Lebih baik ingat Al-Quran daripada ingat suami. Karena afdolul zikri Al-Quran. Sebaik-baik zikir adalah membaca Quran. Sudah baca Quran masih ingat, pagi-pagi sholat duha. Pokoknya banyak aktivitas yang positif. Walaupun tentu tidak bisa total melupakan, minimal meminimalisir ya.
Karena hubul masyakoh itu kalau tidak ada iman itu bisa gelap. Cinta yang berat itu kalau tidak diberi dengan agama itu bisa disalahgunakan. Terlalu banyak orang yang mengatasnamakan cinta ujungnya masuk ke dunia gelap. Kenapa? Agama tidak diikut sertakan. Ad-dinun nasihah. Agama itu kan nasihat. Inna zikrullah syifaun wa inna zikronas daun. Mengingat Allah itu akan datang solusi dan ingat kepada manusia malah nambah penyakit. Nah, bagaimana ingat kepada Allah itu? Minimal 2. Baca Quran dan sholat. Malam ingat, udah baca Quran. Makin sering baca Quran, nanti lama-lama lebih baik ingat kepada Allah. Karena wa inna zikronas daun. Kalau ingat terus kepada manusia, daun malah nambah penyakit. Ujungnya kecewa. Begitu ya. Walau alam bisawab. Berikutnya, Assalamualaikum Waalaikumsalam. Ustadz, saya punya suami, kalau ada rezeki itu bukan digunakan untuk kebaikan, malah ngalajur nafsu. Nah, ini dari mulai perjudian dan lain-lain. Motor sudah 5 hilang karena ada judi tumpangannya motor. Orang Sunda bilang itu suami pencelung ya. Begini ya, kata sahabat nanya, ya Rasulullah, apa penghancur agama itu? Jawaban Nabi 2 ya. Nih, kata Nabi, afatuddin al-hawa. Nah, penghancur agama itu hawa nafsu. Yang kedua al-bakhil, kikir. Jadi kalau sudah nafsu yang bicara, coba nggak usah yang besar lah, makan. Kita makan dalam keadaan nafsu, coba lihat. Itu pinggir piring nggak jelas saking penuhnya. Kalau habis, alhamdulillah. Ini kalau lihat undangan, makan ini tidak habis, makan ini tidak habis. Itu hanya nafsu mata saja. Dan ujungnya apa? Anna syahwata tusilu muka abidan. Mengikuti hawa nafsu itu raja bisa jadi budak. Mengikuti hawa nafsu, kaya bisa jadi miskin. Mengikuti hawa nafsu, banyak yang jatuh kedudukannya. Kenapa? Karena hawa nafsu. Makanya jihad itu jahada nafsahu fi ta'atillah. Melawan hawa nafsu demi taat kepada Allah. Jangan lupa di daerah saya tuh tadi 20 ya kalau nggak salah, jam 2:30 itu. Dingin luar biasa. Nanti beberapa saat naik 21. Pas berangkat sampai ke Cibaganti tadi sholat subuh di sana, ternyata 22 derajat. Dingin. Tapi masa harus kalah dengan nafsu tidur ya, sholat subuh. Ya, sampai kan ada as-salatu khairum minan naum, itu maknanya. Sholat subuh itu lebih baik daripada tidur. Makanya orang yang bangun tidur nih, mulai setan itu kan mengikat. Dia bangun, lepas ikatan pertama. Tapi masih mengikat kaki, nggak mau wudu. Dia pergi kamar mandi, lepas ikatan kedua. Tapi masih juga tidur. Karena ada orang yang tidur di kamar mandi, nyarande. Begitu wudu, maka lepaslah ikatan yang ketiga. Begitu dia sholat, maka fi jambi syaiton. Setan itu stres katanya. Begitu ya. Jadi nafsu itu hati-hati. Kalau sudah nafsu itu Masya Allah. Gelap. Makin sering mengikuti hawa nafsu, dia akan gelap hatinya. Kalau sudah gelap hatinya, naik ke tangan, dia mencuri. Jadi tangan itu karena disetir oleh hawa nafsu. Turun ke kaki, dia berjalan ke tempat maksiat. Kenapa? Nafsu. Ketika nafsu bicara, maka tidak akan puas. Maaf, yang terlibat tipikor itu apa? Karena nafsu. Di saat, Masya Allah ya, orang menderita, cari kerja susah, cari makan susah. Ini masih tega. 17M dikorupsi, coba. Itu apa? Nafsu. Hatinya sudah gelap. Kalau sudah bicara nafsu syahwat, coba. Sudah gelap hatinya, bukan orang lain. Na'udzubillah zaman sekarang itu. Cucu sendiri dijinahin. Anak sendiri dijinahin. Dan kalau sudah bicara nafsu, mana maik kayak gelis gitu ya. Punten. Nah itu bicara nafsu. Makanya kata Nabi, afatuddin al-hawa. Hancurnya agama karena umatnya mengikuti hawa nafsu. Kedua, hancurnya agama karena bakhil. Bahaya itu kikir. Medit gitu. Kalau dia beragama Islam, dia kikir, itu penghancur agama sebetulnya. Urutan kikir itu satu, tidak mengeluarkan zakat.
Berapa sih zakat itu? 2,5%. Ya, 2,5% dari 84 gram emas. Sedikit kok, tapi saking kikirnya dia nggak mau mengeluarkan. Nah, jadi tahu sekarang kalau makin banyak sekarang masalah, tapi makin kesini kok agama makin berkurang. Dulu orang pergi ke masjid ramai, dulu orang tadarus ramai, sudah nggak mau, kemungkinan dua. Dia ikuti hawa nafsu, yang kedua bakhil. Hati-hati itu. Makanya kalau orang itu sudah bakhil, jangan gaul dengan orang yang bakhil, nanti kenular sama kamu katanya. Gitu. Ya, walau alam bisa. Jadi ibu ingatkan itu. Kalau sudah suami kelihatan dapat uang, malah hura-hura, malah judi segala macam, ingatkan. Karena istri yang baik itu khairu zawj man iza nasita dzukirta. Sebaik-baik pasangan yang mengingatkan ketika kita berbuat keliru. Ada saatnya dengar istri, ada saatnya dengan suami. Karena kalau sudah suami istri sudah bersatu itu. Saya pernah dengar cerita seorang suami, saya setiap bisnis tanpa sepengetahuan istri, tanpa izin istri, hancur semuanya. Soalnya kan suami ngelemet gitu ya, bikin kejutan tapi kehancuran. Nah saya bilang gini, tidak mungkin istri ngegebruskan suaminya, gitu kan. Ada saatnya dengan istri, ada saatnya dengan suami. Yang kedua, istri yang baik itu yang patuh aktif. Nah, patuh aktif, jangan patuh pasif gitu. Nah, karena suami bukan sosok yang sempurna. Suami banyak kekurangan, istri banyak kekurangan. Ada saatnya dengan istri, ada saatnya dengan suami. Makanya intinya komunikasi. Ngobrol. Ngobrolnya dah wawuh, piraku teh wawuh. Ya, kalau Allah bisa. Gitu ya teh ya, kalau bicara doa khusus untuk suami istri, banyaklah baca surat Al-Furqan ayat 74 ya kalau nggak salah. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ulang-ulang itu ya doa itu. Al-Furqan 74. Ya masih bersama 102,3 Rasa FM. Jangan kemana-mana. Kita simak syair lagu ini, insya Allah bermanfaat. Karena inna minasyair hikmah. Dalam syair itu ada hikmah, ada pendidikan di situ. Demikian ya, sementara dengan dulu musik insya Allah bermanfaat. Bersama 102,3 Rasa FM. Waduh, ada pun guru ya, ada sahabat saya, Ustaz Jafar ya. Alhamdulillah Kang Ustaz Damang ya, mudah-mudahan putra putri mantu itu kedua mantu tak acan ya, putu soleh sadayana amin ya rabbal alamin ya, silaturahmi nuhun ya nunjuk mancok saurna ya. Iya, beli ayam masukan Kang Abdi apuntennya deh. Ini jadi isi nih kayak. Silaturahmi ya Kak Pak Jafar, sudah lama gak ketemu ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Saya Ustadz seorang ibu. Terus terang saya berbuat keliru karena menganak emaskan anak saya. Karena anak saya itu terus terang karena prestasi yang satu ini cukup bagus, tapi muncul cemburu sosial dari anak yang lain. Apakah menganak emaskan satu anak boleh nggak karena prestasi kebaikannya? Ya gini Bu ya, dalam ajaran Islam kata Nabi, ya, di Al-Quran mengatakan i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Berbuat adillah kalian, karena berbuat adil itu mendekatkan diri kepada takwa. Nah, surat Al-Maidah ayat ke-8. Dan adil pertama itu di mana? Di rumah. Itu adil pertama itu di rumah. Akrim auladakum, muliakan anak-anak kalian. Anak-anak kalian. Perhatikan anak-anak kalian. Ini jadi dasar bahwa tidak boleh orang tua menganak emaskan. Tapi kuncinya kena prestasi. Umpama begini. Kumpulkan anak kita. Sebut anak kita, kalau saya 4 ya umpamanya. Ini nih siapa yang pertama hafal surat As-Saff nanti kasih hadiah. Jadi semua dikasih tahu. Oh ternyata si Teteh dapat hadiah karena hafal surat As-Saff. Itu insya Allah tidak akan menimbulkan cemburu sosial. Karena paling bahaya cemburu sosial itu. Bahasa agama sering disebut hasad. Karena cemburu sosial itu pintu hasad. Nah, kalau tidak ada komunikasi, tiba-tiba dikasih hadiah, nah itu yang salah, gitu ya. Jadi keadilan itu berawal dari rumah, begitu. Nanti kalau sudah komunikasi dengan baik, ujungnya hadiah itu jadi apa?
Jadi motivasi, oh ternyata kalau saya ingin dapat hadiah harus lebih baik. Gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Berikutnya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Ajengan mun abdi nuju haid, ieu solusina kumaha? Nuju betah-betah tahajud, tiba-tiba datang tamu tak diundang. Ya ibu bersyukur ya. Karena salah satu dari sekian banyak kelebihan kaum ibu kan itu. Bisa istirahat. Nah, tapi bukan berarti total. Kalau ibu umpamanya biasa sholat tahajud nih, rutin jam 3 bangun. Nah, tamu datang kan sudah tidak tahajud lagi, tapi bangun tetap bangun. Untuk apa? Membangunkan yang di rumah. Karena hadis mengatakan ad-dalu 'alal khair kafa'ilih. Mengajak kepada kebaikan sama dengan mengerjakan kebaikan itu. Gitu ya. Anak-anak bangun, tahajud. Oh mama tidak, mama lagi ada tamu. Udah ngerti lagi kan? Datang pula. Suami bangunkan, anak bangunkan. Mayash wa syafa'atan hasanatan yakullahu nasibu minha. Siapa yang jadi perantara kepada kebaikan, baginya dapat setengah pahala. Anak bangunkan, dek tahajud. Sebut saja anak kita tahajud, 100 nilainya. Kita yang bangunkan dapat 50. Kebetulan anaknya 5 kali 50, 250. Mantu ikut bangunkan. Kan yang di masjid yang suka bangunkan itu pahalanya besar. Ada yang dengan sholawat, ada yang dengan pujian kalau di daerah, sholawat. Ada yang Bapak Ibu sekarang sudah jam 3 lebih 50, 10 menit lagi kita akan sholat subuh. Mangga siap-siap diantas ke masjid. Ada yang baca hadis kan, siapa yang keluar dari rumahnya dengan tenang, masuk masjid dia syukrul wudu 2 rakaat, kemudian 2 rakaat juga tahiyatul masjid, fashhadu lahu bil iman. Maka saksikanlah dia punya iman. Nah, membangunkan itu pahalanya sangat besar. Sebanyak yang dibangunkan, nah kalikan 10, pahalanya setengahnya untuk yang membangunkan. Gitu ya, itu solusinya itu. Ad-dalu 'alal khair kafa'ilih. Mengajak kepada kebaikan sama dengan mengerjakan kebaikan itu. Begitu ya. Jadi jangan hilang semuanya. Nuju haid punten sare we ngapoe. Jahe jago estanya itu. Sare ngapoe da. Bukan begitu. Ada alternatif. Kita bersyukur Islam agama yang penuh dengan alternatif begitu ya. Pak Ustadz, saya punya Ustadz cuma agak galak. Dikit-dikit bid'ah. Ya, dikit-dikit bid'ah, dikit-dikit sesat. Ujungnya jamaah jadi pada kurang simpatik. Bahkan sampai ada yang keluar tidak ke masjid, pindah ke masjid yang lain. Salila jelema eta cenah moal ke masjid. Ini gimana ya? Ya begini ya. Inna syarronas mayutkinas puhsa. Sejahat-jahat manusia yang ditinggalkan orang lain karena takut kejahatannya. Kalau lisannya jahat, dia takut lisannya. Nah itu ya, sejelek-jelek manusia yang ditinggalkan oleh orang sekitarnya karena takut kejahatannya. Suami akan ditinggalkan istri, gak usah orang lain lah. Suami akan ditinggalkan istri karena na'udzubillah kejahatannya. Istri akan ditinggalkan suami karena kejahatannya. Bukan hanya suami istri, anak akan meninggalkan kita karena takut kejahatan kita. Cucu kita akan meninggalkan kita karena takut kejahatan kita. Walau kunta fazzan kalidal qalb tanfaddu min haulik. Kalau kalian kasar, tidak kompromi, pasti orang sekitar kalian akan meninggalkan kalian. Itu rumus itu. Gitu ya, itu rumus. Nah, makanya dalam agama, dalam hadis Tabrani, rafiqun bima ya'muru wa rafiqun bima yanha. Santun ketika mengajak, santun ketika mencegah. Nah, santun ketika memerintah, santun ketika melarang. Punten manawi teka abotan bade namut mobil lah. Belum apa-apa orang mangga. Nginjem mobil beda. Punten manawi aya waktos disuhunkeun sumping karo rompok. Aya naon itu? Pun anak pada sepitan. Belum apa-apa sudah terbayang santun, ramah, someah, darehne. Abdullah bin Jubair itu seorang sahabat ya. Saya baca dalam Tarikh Sahabat. Ada 1100 kisah sahabat. Bagus kalau baca buku itu. Ada satu dari sekian banyak sahabat namanya Abdullah bin Jubair. Beliau sengaja jual tanah di kampungnya.
Beli di mana? Mendekati Masjid Nabawi. Jelaslah 51. Jadi jual 5 dapat 1 karena lebih mahal. Sampai sekarang konon kabarnya di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi itu tanahnya lebih mahal dibandingkan New York katanya. Saking mahalnya itu. Sampai keluarganya protes, mungkin bahasa saya, "Papa, ini rumah kita tambah kecil." Kata Abdul bin Jubair, "Walaupun kecil ada keberkahan. Rumah kita makin sempit, walaupun sempit ada keberkahan." Beliau rutin berjamaah salat di Masjid Nabawi. Selesai salat berjamaah, beliau berdiri di depan pintu Masjid Nabawi. Apa yang dilakukan? Hanya ingin menikmati senyumnya Rasulullah SAW. Begitu Rasul senyum kepada Abdullah bin Jubair, beliau lari sambil mengatakan, "Alhamdulillah ya Allah, saya dapat berkah." Tidak betah bagaimana kalau orang itu ramah, gitu ya. Someah dareh deh marah mai. Imam Bangkenu Manyun, apalagi Bangkenu Manyun, Kurawet Hasim, Guladi. Nah, jadilah Islam itu agama yang santun, ramah, someah dareh deh, gitu ya. Jadi ibu selaku jamaah atau bapak selaku jamaah patuh aktif. Patuhi ustadz itu, tapi jangan lupa aktif ngasih masukan. Saya sering dapat masukan. Alhatur nuhun ya ke seorang bapak itu yang nge-SMS saya, WA saya, "Ustadz, rambutnya sudah panjang," katanya, "tolong dipotong." Saya senang sekali. "Tolong datang ke situ," katanya, adalah satu tempat ya. Saya potong, ternyata terus pengmayarkan, Masya Allah ya. Kalau kelihatan ada ustadz batuk-batuk, ada ustadz sakit, kita aktif. Nah ini ustadz ada obat nih yang bagus, coba. Punten ya, punten. Kalau di satu kota, nggak usah kota lah, di satu desa, jangan desa lah terlalu luas, di satu RW, jangan satu RW lah, satu RT, satu komplek tidak ada ustadz, coba. Siapa yang mimpin sholat? Siapa yang mengingatkan kita kepada kebaikan? Dan ustadz itu hak kewajibannya harus dipenuhi. Oh, ketinggalan renovasi rumah, tidak salah. Kita sumbang semen. Kelihatan anaknya sedang sekolah, kita tahu biayanya berapa. Hidang kata orang Sunda, jamaah, arudunan, ya kanggo puang putra, awatos. Ya, mau nikahkan anaknya, kita sibuk juga ikut bantu. Itu amal soleh yang luar biasa. Kenapa? Karena ustadz itu pewaris para nabi. Kalau di satu kampung tidak ada ustadz, siapa yang mimpin takziah? Siapa yang masukkan ke liang lahat? Siapa yang amar ma'ruf nahi mungkar? Walaupun ustadz ada, anger jelema teh balencung. Komo muntah ayah sama sekali. Begitu ya. Tapi tentu tugas kita adalah patuh aktif. Nah, patuhi nasihatnya, aktif memberi masukan. Kalau toh ada hal yang keliru, ingat kebaikannya. Yang kelirunya kita simpan. Kenapa? Manusia biasa. Jangan patuh pasif. Diantepkeun we keliru. Ustaz, kelihatannya terlalu kasar. Nah, makasih ya untuk seorang bapak nih yang luar biasa. Ustaz, nih bajunya yang ini katanya. Tolong sepatunya yang ini. Itu bagus ya. Saya kemarin sakit udah ngasih tahu. Ini Pak ngaleut iya, ada ngirim cairan, tiba-tiba saya terasa gula saya turun ya. Saya telepon, "Kang, iya naon di leut ku abdi," ternyata daun kersen. Saya khawatir Ustaz, katanya kalau Ustaz sakit tuh tidak ada yang amar ma'ruf nahi mungkar. Gitu ya? Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Ustaz, kalau ingin mengubah hidup lebih baik gimana ya? Karena saya sudah 10 tahun ngontrak. Berarti ingin punya rumah ya. Jadi gini ya, ada satu doa yang bagus ya. Saya sempat baca doa, sampai sekarang saya baca doa itu. Robbi anzilni mungzalam mubarakan wa anta khairul munzilin. Ya Allah, berikan kepada aku tempat tinggal yang diberkahi. Surat Al-Mu'minun ayat 29. Ulang-ulang itu. Tapi tentu seluruh doa adalah konsep. Doa itu akan segera diijabah kalau diimbangi dengan ikhtiar. Pernah saya cerita ya, ada yang ngontrak rumah sampai 15 tahun kalau nggak salah. Ketemu di satu pengajian. Saya tanya, mertua atau orang tua masih ada? Ada katanya. Coba cek ada kamar kosong nggak? Seminggu kemudian telepon, ada Pak, udah. Bapak di situ aja dulu di kamar kosong itu. Terus gimana? Jatah ngontrak, saya bilang, mulai belikan tanah. Ada kok, saya bilang, di pinggir kota,
Di kota-kota yang agak jauh biasanya tanahnya lebih murah. Oh gitu ya, iya. Saya pernah ke satu daerah ya, di Dago itu kan udah lumayan tuh, sudah 2-3 juta ya per meter. Bahkan di Dago Resort sudah udah 16 sampai 15 juta per meter. Hanya jatah ngontraknya alhamdulillah bisa beli katanya 5 tumbak. Daerah mana? Ujung sana Pak katanya. Ke gunung katanya, Manglayang sana. Oh alhamdulillah. Nah setelah itu gimana? Silahkan aja, nanti tahun berikutnya setelah tanah beli apa? Beli batu, kalau mau dibikin pondasi kan, beli batu, kemudian setelah beli batu beli bata, beli pasir, setelah itu beli besi. Nah pas sudah dibeli bata, batu, pasir, besi, itu Masya Allah, rupanya mertuanya itu mau bagi waris ya, karena salah satu sudah meninggal, kalau nggak salah ibunya. Alhamdulillah beres semua. Prosesnya berapa lama? Jadi 5 tahun baru beres. Saya bilang nggak usah malu. Saya bikin rumah tuh yang pertama itu 3 tahun. Bikin rumah yang kedua 4 tahun. Nggak usah malu. Karena kita kan nggak jual tanah, nggak jual pasir, nggak jual kebun ya. Afdalul kasab amalur rajuli biyadi. Sebaik-baik perbuatan hasil keringat sendiri. Jelek-jelek pun hasil nabung. Dan idza sadaqal azmu wal wasabil. Apabila ada niat baik pasti ada jalan. Salah satu niat baik apa? Bikin rumah. Kalau sudah bikin rumah tuh Masya Allah. Coba lihat orang tua dulu. Gergaji dulu, bikin tiang dulu. Lama sekali. Tapi karena niat baik akhirnya berdirilah rumah. Itulah yang disebut dengan baiti jannati. Gitu ya Kang ya. Selamat nabung. Kalau ada perkembangan kasih tahu saya. Nah, jangan lupa hemat juga. Wala ala manik tasoda. Tidak ada yang melarat orang yang hemat. Gitu ya. Saya ulang. Wala ala manik tasoda. Hadis Tabrani itu. Tidak ada orang yang melarat karena hemat. Wala ala manik tasoda. Tidak ada orang yang melarat. Tidak ada orang yang sengsara karena hemat. Ada yang hemat dengan saum. Saya temukan ada yang 8 tahun saum Daud. Saya tanya, untuk apa Pak? Jatah makan siang saya tabungkan Ustaz. Alhamdulillah. Untuk siapa? Anak saya katanya ingin motor. Akhirnya kebeli motor. Dan motor itu ya jadi sumber kehidupan. Sekarang udah punya mobil. Masya Allah. Kenapa? Awalnya hemat. Ada yang berhenti ngerokok sampai, kan rokoknya itu Samsu kan ya. Samsu kan wah itu cukup mahal itu. Asalnya Marlboro, pindah Samsu. Berhenti ngerokok, jatah rokok ditabungkan. Alhamdulillah. Berdirilah kios kecil dari jatah rokok sama Pak Ustadz. Dan inilah hemat. Jaminan dari Nabi itu. Wala ala manik tasoda. Tidak ada yang melarat karena hemat. Jangan boros ya. Kenapa ada hadis utlubul ilma walau bisin, cari ilmu walaupun ke negeri Cina, walaupun ke negeri Cina. Saking jauhnya. Ada yang mengatakan itu jarak. Bukan watak, gitu kan? Bukan watak. Ada yang mengatakan itu jarak, walaupun ke negeri Cina sangat jauh, cari ilmu. Ada yang mengatakan watak. Karena ada sisi positifnya. Saya ketemu yang kenal gitu ya, karena saya sering jalan dulu sekolah itu dari Ciburia sampai Jalan Citarum ya. Dulu jualan kecil itu di meja itu kerupuk. Sekarang Masya Allah rumahnya sudah luas di mana-mana. Satu saat saya tanya, kok apa resep kaya menurut ajaran Cina? Salah satunya apa? Al-Iqtisad, hemat. Saya makan bubur sampai 4 tahun katanya. Saya naik sepeda 7 tahun. Dan alhamdulillah sekarang sepedanya saya simpan. Nah inilah hemat. Makanya ada kadang-kadang satu restoran, satu kantor ada kendaraan tua ya. Ini kenapa disimpan? Ini kenangan Ustaz kata. Karena dulu saya dengan kendaraan ini saya memulai hidup. Nah, wala ala manik tasoda. Tidak akan melarat orang yang hemat. Gitu ya. Wallahu bisa. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ustaz, apa ada dalilnya? Apa ini
Karena ada dalilnya nggak piknik keluarga. Karena sekarang ini terus terang saya sering bawa anak, kadang-kadang bawa saudara, digilir waktunya. Tahun ini ada keluarga bawa ke Pangandaran, dan di Pangandaran tidak murni piknik, ada tahajudnya, ada doanya. Waduh, itu alhamdulillah ya. Ada banyak dalilnya ya, namanya tadabbur atau tafakur. Kalau lihat ayat Quran, siru fil ar, bertebaranlah kalian di muka bumi ini. Sampai ada ayat mengatakan fi manakibiha, sampai ke pelosok bumi. Kenapa? Tidak mungkin Al-Quran menganjurkan seperti itu kalau tidak ada manfaat. Ada yang mengatakan itu termasuk hijrah. Ada yang mengatakan ayat itu tentang apa? Tentang piknik. Hadis yang lain, rawihu qulubakum sa'atan fasa'atan. Nah, hibur hati kalian saat-saat tertentu. Refreshing kalian saat-saat tertentu. Kalau Pak Ustaz Jafar saya lihat sudah bawa mobil balap, ada yang refreshing musik, ada yang refreshing. Saya dulu sering main layangan, refreshing gitu. Ada refreshing kalau di Garut kolecer, ya. Ada refreshing piknik, ada refreshing makan bersama. Hari saya ke salah satu rumah makannya di Bandung. Saya bilang, tolong jam 1 sudah di sana. Bapak ada apa? Kita makan bersama dengan cucu, dengan mantu. Itu bisa memanjangkan usia. Kita bisa tertawa lepas dengan anak, tertawa lepas dengan cucu, tertawa lepas dengan keluarga. Kan tertawa itu bisa memanjangkan umur. Sampai ada penelitian ilmiah katanya, siapa yang tertawa 15 menit sehari semalam karena bahagia, dipastikan usianya nambah 1 hari. Coba, kalau seorang anak membuat ayah ibunya tertawa karena bahagia, dipastikan ayah ibunya panjang usianya. Bukan hanya itu. Dalam hadis Ibnu Umar pernah nanya pada baginda Rasul, ya Rasulullah, kapan Allah tersenyum kepada saya? Nabi mengatakan, bikinlah ayah ibumu tersenyum karena prestasimu, maka Tuhanmu akan tersenyum kepadamu. Kalau Allah sudah tersenyum berarti Allah bahagia. Kalau Allah sudah bahagia karena kita, maka apa yang kita inginkan akan diberikan oleh Allah. Hindari menyakiti orang tua, hindari mengecewakan orang tua. Makanya katanya penyempurna usaha adalah menggembirakan orang tua. Kalau sudah rumah tangga, bikin tersenyum dengan rukun di rumah tangga. Kalau sedang kerja, bahagiakan dengan prestasi kerja. Kalau ada rezeki tidak salah, bahagiakan dengan rezeki yang kita miliki, berikan sama ayah ibu kita. Gitu ya? Wallahu a'lam bishawab. Ya, berikutnya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Gimana menghadapi istri yang boros ya? Ya itu aja diatur ya. Ya, diatur aja lah gitu. Diatur sama kita. Diawer kata orang Sunda ya. Kalau sudah ada indikasi boros, kan istri yang baik itu siapa? Yang seetik mahi loba nyesa gitu kan? Seetik mahi loba nyesa gitu. Diberi loba beak, saeutik koredas, ribuh gitu. Ma akraman nisa ila karim, wala ahanahunna ila laim. Tidak ada wanita yang paling besar berkahnya adalah yang paling ringan tuntutan kepada suaminya. Meringankan beban suami. Ya. Jadi kalau ibu ingin berkah, jadilah ibu yang hemat. Nah, saya bersyukur ya punya istri hemat ini. Segala sesuatu harus dihemat sekarang ini. Listrik hemat, air hemat, apalagi tenaga dihemat, suami hemat, istri dihemat. Oke lah digeder teuing. Punten ya. Nah dihemat, ngukur kemampuan begitu. Nah satu itu ya. Jadi Bapak ingatkan dengan baik. Saya ulangi, ingatkan dengan cara baik. Ada qaulam baligho, kata-kata yang menyentuh hatinya. Ada yang menyentuhnya melalui anak. Mah, anak kita kan mau kuliah nih. Jadi kita usahakan biasanya beras segini, kita beras yang segini. Pastilah kalau dengan anak biasanya tersentuh. Karena satu-satunya asma Allah pada wanita kan rahim. Ada qaulan karima, ada kaulan baligho, ada kaulan sadida,
ada kaulan sakila, begitu ya. Kita aja yang ngatur, karena suksesnya suami berawal bisa memimpin istri, gitu ya. Sukses suami berawal bisa mengarahkan istri. Sukses suami berawal menciptakan surga di rumah tangga, gitu ya. Kalau bicara doa, Kang etawelah nu diawas mah. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Pak Ustadz, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya terus terang seminggu ini nggak bisa tidur. Punten saya sudah menepus Pak Ustadz. Dan jelas hubungan suami istri jadi terganggu. Selesai sholat tahajud nyambung subuh, suami saya bilang minta izin mau poligami. Ini gimana solusinya? Terus terang saya paling takut mendengar kata itu. Ya begini ya, poligami ada dalam Islam. Saya ulang ya, poligami ada dalam Islam. Tapi jangan lupa, syaratnya pun ada dalam Islam. Dalam Al-Quran ada dua nabi yang disebut uswatun hasanah. Pertama Nabi Ibrahim. Yang kedua Nabi besar Muhammad SAW. Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim waladzina ma'ah. Itu surat Al-Mumtahanah ayat keempat. Nah, kedua Nabi besar Muhammad SAW. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Al-Ajab 21. Apa itu uswatun hasanah? Suri tuladan dalam segala segi. Salah satu yang menonjol dari dua nabi ini adalah poligami. Kalau lihat Nabi Ibrahim, coba. Beliau nikah dengan Siti Sarah, tidak punya anak. Nah, jadi kalau undang-undang negara kita kan itu tidak punya keturunan. Memang benar itu Al-Quran. Siti Sarah mulai agak panik kan, karena butuh pelanjut perjuangan Islam. Hanya kan Siti Sarah itu duduk bersama Ibrahim. Kang sekedap, mungkin bahasa Sunda nama gitunya. Orang ngobrol sana. Kang Iim mungkinlah bahasa Sunda nama. Kan Ibrahim hanya Kang Ibro ya. Nah, kita butuh pelanjut perjuangan Islam. Coba cari wanita yang bisa melahirkan keturunan. Nabi Ibrahim tidak langsung alhamdulillah, sangat paham perasaan istrinya. Engkau yang mencarikan. Nah, jatuhlah pilihannya ke Siti Hajar. Itu kalau lihat Ibrahim begitu. Yang kedua Nabi SAW, pernikahan beliau di luar Siti Khadijah namanya nikahul muamalah. Pernikahan untuk ibadah sosial. Karena ibadah sosial yang dinikah oleh Nabi kebanyakan bertentangan dengan biologis manusia. Ada yang lebih tua, ada yang lebih muda. Karena Nabi sukses padahal poligami karena niatnya ibadah sosial. Sekarang banyak yang poligami hancur. Kenapa? Niatnya ngalajur nafsu. Indikasinya apa? Berarti yang dicari yang lebih cantik, itu yang keliru. Nah, saya pernah ketemu orang yang baru saja poligami. Kumaha cing tekang barang baru tak 3 bulan Ustaz. Nah, kalau itu nama ribu. Nah itu nafsu itu begitu. Karena itu pertimbangkan istiharo, pertimbangkan al-ana'u minallah. Sikap pertimbangan penuh perhitungan datang dari Allah. Wal ajalatu minasyaitan, sikap tergesa-gesa datang dari setan. Ya, sudah 1 jam kami menemani para pecinta Bangun Pagi. Manusia biasa banyak yang keliru. Bila ada yang keliru itu kekurangan saya secara pribadi, tapi bila ada kebaikan itu rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Selamat beraktivitas, hati-hati sekarang kali libur, kemana saja pergi, hati-hati karena kehati-hatian itu bagian dari orang yang bertakwa. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ali Muhammad wa barik wa salim. Mohon maaf, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.